beberapa sebulan lalu ketika ada acara Satu Abad NU di Sidoarjo itu, saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita tuh turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional, saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership, minta data kenapa ini turun. Saudara, apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu Transparansi Internasional. Jadi memang udah terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud, dan itu kan kompak nih DPR nih. Yeah. Tapi Mahfud jelas di atas dua hal dia lampaui para pengeroyok itu. Pertama, secara moral dia tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik kan. Ini semua netizen, masyarakat Indonesia bahkan itu 300% mendukung Mahfud pasti kan. Jadi konyol juga di DPR. Mereka mau pilih rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum kan? Di situ konyolnya tuh. Nah, yang kedua tentu Mahfud lebih banyak datanya kan. Di dalam sidang itu saya dengar Mahfud bahkan mengatakan, ya ini bisa juga data dari intelijen. Jadi kalau data intelijen memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu kan. Nah, Mahfud ambil risiko itu karena dia tahu bahwa ya Pak Jokowi juga nggak mungkin melarang dia untuk mengajukan masalah itu ke publik. Jadi kira-kira itu setting kemarin, dan ya dipermalukan aja lah ya, 3 orang ya jagoan striker dari PDIP, striker PDIP, striker dari P3, striker dari Demokrat, itu dihajar langsung 5-0 oleh striker yang di backup oleh kesebelasan amikus Mahfud. Yes. Jadi ada kesebelasan sahabat Mahfud. Yes. Yang center for-nya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi kita ucapin selamat dulu nih supaya supply energi itu tetap diperoleh oleh Pak Mahfud melalui NetSec. Ternyata ada tangan Jokowi di balik 349 triliun. Pengamat, maju terus Pak Mahfud, jangan biarkan. Dikutip dari News Jakarta, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengungkapkan alasannya baru mau membongkar dugaan kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun. Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto memberikan dukungan ke Mahfud MD untuk terus membongkar polemik ini. Gigin Praginanto pun menyinggung soal para backing koruptor yang berupaya menghentikan langkah Mahfud MD. Ayo Pak Mahfud, maju terus, jangan biarkan para backing koruptor menghentikan langkahmu. Ingat, ancaman terbesar bagi Indonesia adalah korupsi yang menyebabkan kemiskinan massal tak teratasi, ujar Gigin Praginanto dikutip dari akun Twitter pribadi miliknya Jumat 31 Maret. Sebelumnya, Gigin Praginanto pun mengibaratkan Mahfud MD bak matador. Menurutnya, Mahfud MD mampu membalikkan serangan jadi sebuah kekuatan. Mahfud MD digempur habis-habisan oleh para banteng di DPR. Ibarat matador, Mahfud sanggup membalikkan serangan menjadi kekuatannya untuk melakukan serangan balik terhadap banteng obesitas akibat kebanyakan makan duit rakyat, tutur Gigin Praginanto. Sementara itu, Mahfud MD menceritakan bahwa awal mula dirinya hendak bongkar kasus mega skandal tersebut bermula dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023. Setelah penyelenggaraan acara Satu Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebulan lalu ketika ada acara Satu Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama oleh Pak Presiden dari Surabaya karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi, tutur Mahfud MD.
Mahfud mengatakan saat perjalanan pulang, Jokowi mengungkapkan kemarahannya karena indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Dari 2021 skornya berada di 38 menjadi 34 pada 2022. Lalu dia menjelaskan kepada Presiden Jokowi telah mengundang berbagai lembaga untuk menguak penyebab penurunan itu. Di antaranya yang disebutkan secara gamblang dari Transparansi Internasional Indonesia dan Litbang Kompas. Dari beberapa lembaga itu terungkap bahwa turunnya indeks persepsi korupsi itu disebabkan sentimen negatif terhadap bidang pelayanan publik, terutama akibat korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, terutama korupsi di Bea Cukai dan Perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitating payment dalam pelayanan publik berbagai tempat itu. Orang sekarang bayar mau naik pangkat, bayar ke siapa? Kalau nggak punya channel itu nggak bisa, kata Mahfud. Oleh sebab itu, ketika terjadi kasus pemukulan anak dari ex-pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, terungkap ke publik dan diikuti harta kekayaannya yang sangat jumbo dan di luar profil. Ia mengaku mulai tertarik mengusut lebih dalam. Itulah sebabnya sejak saat itu saya ini pajak dan bea cukai jadi masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar belakang begitu, ada kasus Alun, tuturnya. Dari situ saya minta rekap, saya yang minta rekap. Inilah rekap yang saya sampaikan tadi, saudara. Data ini clear, valid, tinggal pertemuan saja dengan Bu Sri Mulyani, Imbu Mahfud MD. Mahfud MD digempur habis-habisan oleh para banteng di DPR. Ibarat matador, Mahfud sanggup membalikkan serangan menjadi kekuatannya untuk melakukan serangan balik terhadap banteng obesitas akibat kebanyakan makan duit rakyat, tutur Gigin Praginanto. Sementara itu, Mahfud MD menceritakan bahwa awal mula dirinya hendak bongkar kasus mega skandal tersebut bermula dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 setelah penyelenggaraan acara 1 Abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama oleh Pak Presiden dari Surabaya karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi, tutur Mahfud MD. Mahfud mengatakan saat perjalanan pulang, Jokowi mengungkapkan kemarahannya karena indeks persepsi korupsi Indonesia turun. Dari 2021 skornya berada di 38 menjadi 34 pada 2022. Lalu dia menjelaskan kepada Presiden Jokowi telah mengundang berbagai lembaga untuk menguak penyebab penurunan itu. Di antaranya yang disebutkan secara gamblang dari Transparansi Internasional Indonesia dan Litbang Kompas.